Masa hidup, penyanyi Vidi Aldiano menyimpan sebuah realita perjuangan yang mampu menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Gue keluarin adalah topik kankerku ya. Namanya topik kanker. Kenapa namanya topik kanker? Kotak obat yang gede. Ini adalah jantung. Namanya topik kanker. Hati ini hanya rindu. Ini bukannya lagi tren ya? Iya, tapi somehow kalau gue makin jadi kayak orang sakit. Tapi aku sih berharap kayak Enggak kok, kamu tetap sehat. Jepang kan? Tetap Jepang. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Iya, alhamdulillah. Iya, maka itu Tante merasakan suatu kebahagiaan yang Allah berikan, benar-benar yang merasakan kasih sayang Allah yang luar biasa. Vidi diberikan umur panjang karena beliau diwafatkan di saat puncak karirnya, ya, di saat semua orang mencintainya. Kedisiplinan Vidi dalam menjaga kesehatan terlihat saat ia membagikan seluruh perbekalan medisnya ke dalam 3 kategori spesifik. Pertama adalah kotak kecil yang berfokus pada suplemen dan vitamin. Kedua adalah kotak medium yang dipersiapkan untuk penanganan gejala umum. Terakhir dan yang paling utama adalah kotak besar yang ia sebut sebagai jantung hati dalam situasi darurat. Kotak obat kecil, Obat kinkir. obat kanker di sini, obat anxiety di sini, obat lambung di sini. Oke. Terus aku ada kotak obat medium. Tunggu. Banyak narkotika ya apotik. Gue juga nggak ngerti. Tapi di sini obat-obat yang lebih kayak peppermint, oil. Ada juga kotak obat yang gede. Ini adalah jantung hatiku. Oke. Tanpa ini aku tidak bisa traveling kemana-mana. Ini apa, coba buka sedikit. Iya, isinya kayak paracetamol. Sama. Ya gas. Allah, ya Allah. Oh banyak ya? Banyak. Kalau gue lagi ada masalah pernafasan, pencernaan. Penyakitnya udah diangkat, kita alhamdulillah ya. Jadi saya nggak mau cerita yang aneh-aneh, tapi intinya ya Vidi tegar sekali dan sangat kuat untuk, mungkin kalau kita ini udah nyerah sejak awal. Dia sangat terlihat happy, sangat terlihat semangat dan menjalankan hari-harinya. Jadi pas dengar itu, of course aku shock banget sih. Memorable banget karena Vidi tuh selalu suka ngumpul-ngumpul di rumahnya, jadi akan kangen banget masa-masa itu sih. Dan di tengah suasana duka, kini kembali viral potongan podcast sang istri, Sheila Dara. Dalam rekaman tersebut, Sheila sempat ditanya mengenai bagaimana jika ia harus ditinggal lebih dulu. Dengan jujur, Sheila mengaku bahwa ia pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa dan akan merasa sangat kehilangan. Gue kayak mendingan ninggalin sih. Karena kalau ditinggalin lebih sedih. Karena emang kalau ditinggalin pasti rasanya kan hampa. benar sedih dan harus nyari cara baru
Gimana cara kita bisa survive sendirian kali ini? Sila itu menantu yang paling baik so far. Kan kemarin itu waktu menikah dia dapat itu penghargaan sebagai menantu yang paling survive. Di balik duka yang mendalam, kini satu persatu kebaikan Vidi Aldiano semasa hidup mulai terkuak ke publik. Salah satu kisah yang paling menggetarkan hati adalah pengakuan seorang supir taksi yang pernah dibantu olehnya. Ya, saat itu sang supir sedang dalam kondisi kesulitan besar karena tidak memiliki biaya untuk pulang ke kampung halaman. Tanpa ragu, Vidi memberikan uang sebesar 7 juta rupiah hanya agar sang supir bisa mudik dan berkumpul bersama keluarganya. Waktu itu simpel sih, beliau cuma bilang, Mas, ini ada rezeki, cepat pulang, hati-hati, cepat ketemu keluarga, rayakan hari kemenangan ini, cuman ngomong begitu aja. Cuman saya herannya juga, waktu beliau setelah turun, beliau itu nggak langsung masuk ke mall, tapi beliau itu nungguin saya jalan dulu baru beliau masuk. Taksi ya, supir taksi dikasih uang juga gitu kan. Kalau saya kalau ngulik lagi kayak dulu waktu ketemu ya wajar sih kalau beliau begitu gitu ya, karena memang orangnya memang nggak pernah ngebeda-bedain orang sih gitu. Semua orang dirangkul. Kematian Vidi ini menginspirasi banyak orang, menginspirasi orang untuk berbuat baik dan meninggal dengan meninggalkan sesuatu yang dikenang orang. Karena seliweran kan, di media sosial juga berseliweran gitu tentang kebaikan almarhum Vidi ya. Itulah manusia mati meninggalkan amal kebaikan kan. Seolah menjadi saksi berbagai kebaikan Vidi semasa hidupnya, hingga kini masih banyak peziarah dari berbagai kalangan yang datang ke makamnya untuk memberikan penghormatan terakhir. Bahkan makam almarhum sempat dikabarkan ambles akibat padatnya peziarah yang datang. Petugas makam pun dengan sigap langsung melakukan perbaikan pada peristirahatan. Rapin aja kan, ya orang udah ambles kan. Pengennya almarhum itu sembuh terus aku bisa ketemu, tapi kan Allah berkata lain gitu. Akhirnya aku bisa kesini, nggak nyangka aja sih aku bisa kesini. Saya pribadi yang juga pribadi yang bersaksi teman bahwa almarhum memang orang yang sangat baik, pandai bergaul, bernetworking, tutur katanya tuh benar-benar natural tapi nggak dipilih-pilih segala macam, tidak menyakiti siapapun lawan jenis omongannya, temannya, yang tua, yang muda, sangat respect, etikanya, attitude-nya luar biasa.